Welcome back to my channel. Hari ini kita bukan review makanan atau vlog makanan, tapi hari ini aku mau cerita sesuai thumbnail yang kita pasang, yaitu 4 kali gagal dalam bisnis. Apa sih yang terjadi di dalam bisnis saya? Ya, aku mau cerita sedikit begini. Eh, di tahun 2013 aku itu mendapatkan uang yang lumayan gitu. Akhirnya di bisnis aku yang pertama ya, di bisnis pertama aku dapat uang begitu lumayan. Akhirnya aku bisa beli mobil, bisa beli rumah. Terus aku akhirnya ambil keputusan buka toko di Cipulir, yaitu di Pasar Cipulir yang di Jakarta Selatan. Nah, pada saat kita sewa toko 2 tahun, lalu kita masuk bikin barang, segala macam hal, kita masukin bahan, bikin barang, akhirnya kita jualan di sana. Berjalannya waktu setengah tahunan, hampir 7-8 bulan lah ya. Akhirnya kita kena musibah. Di 2014 itu kan posisinya banjir yang lagi besar-besarnya, yang musiman ya, 5 tahun sekali punya. Nah, akhirnya kita kena dampaknya ya. Kita bikin barang yang begitu banyak, barang kita itu barangnya waktu itu muslim, bahannya itu putih semua lagi barangnya. Lalu kita diberi info bahwa ada banjir, cepat-cepat datang ke Pasar Cipulir. Kita sampai sudah terlambat, airnya sudah 2 meter, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya barang kita kerendam semua, barang kita itu jadi kuning semua. Akhirnya kan barang itu nggak bisa diapa-apain. Nah, di situ sekali kita mengalami kerugian, lalu kita bikin barang lagi. Sekitar 2 minggu kemudian barang kita kerendam lagi. Barang kita, aduh, pokoknya aku nyesek lah waktu itu, nyesek banget. Pertama kita udah ruginya habis-habisan, belum dapat untung, kita udah rugi habis-habisan. Kedua kali kita kerendam lagi, udah nggak tahu lah ya, udah ibaratnya dana kita juga udah mulai menipis. Terus ya mau gimana lagi, namanya musibah ya, kita bikin barang lagi. Sampai 3 kali barang kita kerendam habis-habisan. Akhirnya aku ambil keputusan saya tidak mau nurusin lagi buka toko. Pada saat itu kan musim musim hujan gede-gede juga gitu ya kan, kiriman air dari Bogor juga segala macam. Akhirnya aku ambil keputusan tidak mau buka toko lagi. Lalu aku kembali ke pekerjaan saya yang menghasilkan uang saya begitu buat saya lumayan banyak. Ya waktu aku ambil keputusan nggak mau buka toko itu aku udah bangkrut sebetulnya, udah nggak punya apa-apa lagi. Aku bayar uang bahan segala macam udah selesai, yang penting aku nggak hutang sama orang, udah selesai. Aku bangun bisnis saya kembali lagi di pekerjaan saya yang pertama ya. Dapat kerja-kerja di 2015, saya kerja 1 tahun lebih, dapat dana lumayan. Akhirnya ada teman satu nawarin saya bikin tas ya, tas wanita waktu itu. Akhirnya aku tergiur juga. Pada saat itu kan China nggak bisa impor barang masuk ke Indonesia gitu, jadi mereka kekurangan barang. Akhirnya saya tergiur, berbulan-bulan dia nawarin saya, akhirnya tergiur, saya masukin dana ke produksi tas. Mesinnya mahal-mahal lagi pula ya, mesinnya mahal-mahal. Dari situ aku kejebak ya, kejebak juga. Kita udah produksi segala macam kan, kita mesti bayar karyawan gitu. Dana kita kan cuma dapatnya nggak seberapa banyak lah dari 2015 itu. Akhirnya seiringnya berjalannya waktu, sekitar 6 bulan customer nggak mau bayar segala macam hal. Akhirnya ya saya kan kekurangan modal juga kan. Akhirnya lambat mereka nggak bayar. Akhirnya saya jatuh bangkrut lagi. Di situ saya hilang dana sih nggak sebanyak yang pertama saya buka di Cipulir ya. Kalau di Cipulir wah nggak usah diomongin, itu udah banyak banget lah. Intinya aku di 2013 punya dana yang saya dapat lumayan banyak, akhirnya habis di situ. Dan saya dapat dana di 2015. Di 2016 aku buka produksi bikin tas dan buka toko lagi juga di Tanah Abang di Blok A-nya. Di situ aku jatuh bangkrut lagi dan gak punya apa-apa lagi. Akhirnya ya udah, mau gimana lagi, namanya musibah kan, kita juga nggak mau, namanya kita bisnis gitu. Terus aku di 2018 saya kan kerja lagi di bidang saya, kembali lagi ke pekerjaan saya yang lama gitu. Pekerjaan saya yang lama, saya akhirnya diajak join buka toko di Metro di Tanah Abang. Di situ 2018 kita masuk, 2019 kan kita kena dampak pandemi corona kan di 2019.
Di situ sih kita juga ancur-ancuran juga sih ya. Akhirnya kita juga nggak dapat apa-apa. Saya juga nggak enak sama teman saya. Dia juga masukin dana yang begitu besar gitu, masuk ke situ. Akhirnya kita bangkrut juga di situ. Jadi ya mau gimana lagi? Namanya kita juga nggak pengen kan, nggak pengen bangkrut juga, kita pengen berhasil. Akhirnya ya kita ya melakukan yang terbaik aja gitu. Akhirnya saya cabut dari Tanah Abang karena kita juga nggak bisa lanjutin lagi karena musim corona pandemi kan 4 bulan nggak bisa buka toko di Tanah Abang Metro gitu. Dana udah masuk, kita udah sewa toko dan segala macam hal, berapa ratus juta, sewa tokonya juga lumayan mahal gitu. Terus aku ambil keputusan untuk pada saat itu kan jual online juga bagus. Akhirnya sambil keputusan jualan online di Facebook. Nah awal-awalnya sih oke-oke aja gitu, lancar, lumayan gitu. Makin lama kan orang pada jualan di Facebook juga. Algoritma Facebook itu berubah-berubah. Kalau awal-awalnya nggak berubah kayak parah-parah, terakhir berubahnya begitu parah gitu. Dari situ kita udah masuk bahan, kita udah produksi barang, tapi barang kita nggak bisa jual. Akhirnya kita jual murah dan kita jual rugi dan kita jadi hutang sama orang. Di situ aku bangkrut lagi. Sampai aku harus jual mobil saya, tanda kutip, untuk ngontrak. Ya, kita punya rumah, tapi rumah kita itu di luar kota, jadi nggak di Jakarta gitu. Tapi bisnis kita semua di Jakarta. Sampai saya harus jual mobil untuk ngontrak. Bayangin aja gitu. Benar-benar habis-habisan kita dan benar-benar nggak punya apa-apa. Tapi aku nggak patah semangat kok. Tetap kita jalanin. Sampai hari ini aku bangun bisnis saya kembali lagi, yang pertama lagi. Ternyata sepertinya saya nggak bisa bisnis yang lain, harus ke bisnis awal saya. Kenapa orang-orang bertanya, kenapa kamu nggak lanjutin bisnis kamu yang pertama aja? Kan untungnya lumayan, betul. Namanya kita juga pengen coba sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang bisa, ya siapa tahu di pekerjaan kita baru, bisnis kita baru ini bisa lebih menguntungkan dibanding bisnis kita yang lama itu. Tapi kenyataannya ya nggak sesuai dengan kita mau, dan ternyata di bisnis yang lama itu lebih maksudnya lebih oke lah gitu. Tapi kan bisnis saya yang lama ini kan butuh perjuangan juga, nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Tapi satu hal yang saya pelajari di sini, kita bangun sesuatu bisnis itu pondasi kita mesti kuat dulu. Dasar kita mesti kuat dulu. Apa dasarnya kita? Pengalaman kita di dalam pekerjaan bisnis kita ini kita kuasain berapa persen. Kalau kita cuma dapat cuma 10%, 20%, saran saya jangan kita coba-coba di bisnis yang baru ini. Apalagi sekarang dengan pandemi corona seperti ini, itu lebih gampang kita terjerumus di dalamnya. Nah, satu hal kenapa orang-orang bilang kepada saya, kok kamu semangat banget ya? Ya kalau saya nggak semangat, saya udah pulang Kalimantan, saya udah pulang kampung. Ngapain saya di Jakarta? Bagi saya, gagal itu hal yang kecil. Masalah kecil gagal itu. Masalah besar adalah orang yang tidak mau bangkit lagi, itu baru masalah besar. Tapi kalau orang masih selama mau bangkit lagi, itu masalah kecil, gagal. Gagal ya, bangun lagi bisnis kita. Gagal, bangun lagi bisnis kita. Ngapain takut gagal? Orang bukan berapa kali kita melihat kita jatuh, tapi berapa kali Anda mau bangkit, itu yang paling penting. Nah, buat teman-teman, kalau mau tahu apa sih pekerjaan saya yang pertama itu, sampai hari ini saya masih jalankan sekitar 20 tahun lebih. Dan saya di sini bukan motivator, dan saya di sini hanya berbagi cerita pengalaman saya. Apa yang terjadi di dalam pengalaman diri saya bagikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga. Karena di sini kan kita juga harus berbagi ya pengalaman, supaya kita juga bisa tahu gitu. Si Koko ini pernah gagal dengan masalah seperti ini. Jadi Anda dan teman-teman jangan gagal lagi seperti saya gitu. Jadi berusaha hal yang lebih baik lagi. Nah, intinya buat teman-teman, jangan pernah takut gagal. Ya, orang yang takut gagal itu nggak ada punya kesempatan untuk menjadi orang sukses. Intinya di sini aku udah gagal 4 kali, tapi aku tetap semangat dan aku bangkit lagi dan bangun bisnis saya kembali lagi yang pertama. Dan sekarang aku lagi bangun bisnis saya di luar kota. Untuk bangun bisnis saya di luar kota, tapi bisnis saya masih satu jaringan yang bisnis saya yang pertama. Kenapa? Di luar kota itu jauh lebih menguntungkan dibanding di Jakarta, karena biaya produksi dan segala macam hal itu lebih besar. Nah, buat teman-teman, semangat ya, itu yang paling penting. Orang yang nggak punya semangat berarti orang yang tidak punya masa depan. Jadi orang harus punya semangat dulu.
Kalau Anda tidak punya semangat, berarti Anda tidak punya masa depan. Makanya teman-teman saya itu senang sama saya. Kenapa? Karena saya itu nggak semangat gitu. Saya selalu semangat sama pekerjaan saya, selalu prioritas sama pekerjaan saya. Apalagi saya udah bekerja benar-benar, saya tuh udah nggak mikirin A, B, C, dan D. Nah, saya bikin YouTube ini sebetulnya ya, bikin YouTube itu nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Bikin konten itu capek banget ya, jujur capek banget. Apalagi kenapa aku harus campur konten saya buat sharing tentang pengalaman saya sama bikin konten makanan. Konten channel saya ini kan bukan hanya buat makanan aja, tapi konten channel saya ini ada 3 macam. Sharing pengalaman, sama konten makanan, review makanan, dan konten jalan-jalan. Kalau aku cuma bikin konten buat makan aja, saya itu nggak bisa makan kayak teman-teman sehari makan 2 kali 3 kali. Aku tuh makan sehari cuma bisa sekali, maksimal 2 kali gitu lah. Kalau lapar paling 2 kali gitu. Nah, makanya saya bilang buat teman-teman, jangan pernah takut gagal. Gagal itu masalah kecil ya. Kalau masalah besar itu adalah orang yang tidak mau bangkit, itu masalah besar. Oke, buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian mau tanya-tanya apa, mau nanya sesuatu hal pekerjaan saya yang apa, pertama boleh komen di bawah, nanti kita bikin video berikutnya. Oke, terima kasih, tunggu video saya di next berikut, dan kita akan bagi-bagi pengalaman lagi. Sampai ketemu, dah.